Merasa tertipu atas lamaran kerja yang dijalaninya, seorang pemuda yang tak boleh jumatan oleh majikannya memilih jalan lain. Dirinya merasa gaji kecil namun terikat hingga akhirnya menghabisi dua majikannya dan meninggalkannya begitu saja. Kejadian ini sendiri terjadi di Kediri di awal tahun 2024 lalu. Mengagetkan banyak orang dan tak menyangka pria muda lenyapkan dua orang yang ternyata majikan sendiri. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2024 sore hari, seorang RT didatangi warga karena mencium bau tak sedap di Jalan Sulawesi Sana Wetan, Blitar. Diduga bau tersebut berasal dari salah satu rumah yang ditunjukkan oleh warga kepada Pak RT. Pak RT dengan para warga pun datang ke rumah tersebut dan kaget mendapatkan dua jasad tak bernyawa di rumah tersebut. Rumah tersebut milik Ragil Soekarno Utama yang ternyata salah satu korban jasad yang ditemukan tadi. Ragil Soekarno Utama biasa dipanggil Erwin atau Sinyo, berusia 54 tahun, warga Blitar. Sementara satu korban lainnya bernama Luciani Santoso, teman Erwin, berasal dari Surabaya, berusia 50 tahun. Saat dua korban ditemukan tak bernyawa, kondisinya sudah tragis. Bahkan para warga pun cukup kaget dan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib sembari penasaran siapa pelakunya dan apa motifnya. Selain menjadi rumah pribadi Erwin, rumah itu pun dijadikan rumah penampungan kucing dan anjing selama 8 tahun belakangan. Dari penemuan ini pihak warga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama, pihak yang berwajib pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan para korban mendapatkan luka di kepala dan korban pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Menurut para warga, mereka tak kenal dekat dengan Erwin yang tertutup, bahkan tak pernah keluar rumah. Bahkan belakangan para warga pun kesal karena tak suka mengingat shelter milik Erwin mengganggu dan juga tak ada surat izin. Banyak warga yang selalu protes kepada Erwin terkait shelter tersebut, namun nampaknya Erwin tak mempedulikan protesan warga dan Erwin merasa rumah tersebut adalah haknya, apapun digunakan itu urusan Erwin. Diselidiki di tanggal 2 Januari 2024, Polres Blitar akhirnya mengamankan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Azza Farhan Adinata. Azza sendiri berasal dari desa Badal, Kediri. Saat diamankan di rumahnya tanpa perlawanan, terdapat beberapa barang bukti, di antaranya 4 handphone dan 1 dekoder rekaman. Azza sendiri mengakui semua itu dari hasil kejahatannya dan alasannya Azza kesal kepada dua majikannya yang tak memperbolehkan Azza keluar rumah bahkan hanya untuk Jumatan. Di awal tanggal 23 Desember 2023, Azza sendiri melihat postingan di sosial media tentang postingan mencari kerja untuk kerja di shelter. Di sosial media tersebut disebutkan untuk warga Blitar dengan gaji 3.100.000. Cocok dengan gaji tersebut, Azza pun melamar pekerjaan tersebut. Namun ternyata ada kontrak kerja di awal 3 bulan dengan gaji 1 juta bonus 200.000. Meski merasa tertipu dengan gaji yang ada di sosial media, namun karena butuh, Azza pun memilih bekerja di tempat tersebut. Setelah dijalani baru 5 hari, Azza pun merasa tak cocok. Tepatnya di tanggal 28 Desember 2023 hari Jumat. Azza saat itu izin untuk Jumatan, namun tidak diperbolehkan kedua majikannya. Saat itu alasannya karena tak ada orang di shelter. Sakit hati dan merasa tertipu, bahkan kini dirinya dilarang keluar hanya untuk sholat Jumat, Azza pun menyimpan dendam dan menyiapkan rencana untuk bos-bosnya. Tepat di tanggal 30 Desember 2023, Azza menyiapkan senjata tajam dan saat Luciana mandi. Azza saat itu mencari Ragil alias Erwin. Saat bertemu dengan Erwin, Azza menikam dan memukul Erwin beberapa kali hingga akhirnya Erwin tak bisa melawan. Bahkan saat itu, Azza memastikan beberapa kali Erwin ditikam lagi untuk tahu Erwin tak bernyawa. Usai beres dengan Erwin, Azza pun mencari Luciana yang selesai mandi. Menghampiri Luciana, menikam beberapa kali Luciana, namun saat itu Luciana tak melawan. Luciana pun dibuat tak bernyawa oleh Azza. Usai melakukan kejahatannya kepada dua majikannya, Azza pun mengambil 4 handphone dan 1 dekoder CCTV. Usai melakukan aksinya, Azza pun langsung kabur ke rumahnya dan bertindak seperti tak terjadi apa-apa. Kejadian ini pun akhirnya terbongkar. Azza diamankan di rumahnya sendiri tanpa perlawanan dan karena kasus ini baru, kasus ini belum disidangkan. Namun menurut pihak yang berwajib, atas kekejaman yang Azza buat, Azza akan dikenakan pasar berlapis dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari permasalahan ini keluarga Erwin pun kaget, ternyata Erwin melakukan kejahatan ini kepada dua bosnya. Erwin yang dikenal sebagai laki-laki pendiam dan baik, tak ada yang menyangka dirinya merasa tertipu dan dendam karena tak boleh Jumatan hingga akhirnya menghabisi dua bosnya sendiri.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.